Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para netizen yang berbahaya, malam ini Ana nggak pengen lama sih live-nya gitu. Dan Ana sengaja pakai ini, Ana cuma pengen gini. Ini jadi orang-orang hari ini begitu luar biasa. Ya, buzzer-buzzer ini begitu luar biasa menggoreng isu terkait si Adi Armando itu kan. Ya kita akui dia korban ya, korban dari pemukulan. Kita mesti akui itu gitu. Dia korban dari pemukulan, dia korban dari suatu tindakan gitu. Dan itu memang yang mereka mau kan, begitu ada salah satu dari mereka yang seolah-olah, ya bukan seolah-olah ya, korban gitu ya, korban pemukulan gitu. Ada salah satu dari mereka yang menjadi korban, maka ini akan digoreng habis-habisan dan kemudian menjadi narasi bahwa Islam ini agama yang mengajarkan kekerasan. Islam yang di luar daripada golongan mereka ya. Islam yang ada di barisan Habibana Rizik ya. Umat Islam yang ada di barisan Habibana Rizik, atau umat Islam yang ada di barisan kelompok 212 atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, Islam mereka adalah Islam yang bisa menerima kekurangan, bahkan dengan berdalil bahwa dosa terbesar adalah membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan membuat orang tersebut merasa putus asa dengan dosanya. Itu dijadikan dalil kepada kita kenapa kita nggak boleh keras kepada orang-orang dan tegas kepada orang-orang yang menistakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak masuk akal ya. Padahal amarnya bersifat mutlak gitu. Nabi SAW bersabda di dalam kitab Asy-Syifa, Nabi bersabda, siapa yang akan membelaku atas fulan, yaitu salah satu orang dari Yahudi yang menghina Nabi besar Muhammad SAW. Ini mutlak nih, perintahnya mutlak di dalam kitab Asy-Syifa, jelas gitu. Bukan cuma tegas gitu, tapi bahkan orang yang menghina Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dibunuh oleh salah satu sahabat. Dan itu atas perintah dari Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi berkata, kejar yang namanya fulan, bunuh dia walaupun dia bergelantungan di pintu Ka'bah. Dalam konteks penista menghina agama, ini kondisi yang terjadi kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu ya, artinya Islam ini adalah agama yang lembut, dan gak usah nak ceritain lagi kelembutan daripada Rasulullah SAW, karena udah begitu banyak riwayat bagaimana kelembutan Nabi Muhammad. Yang kurang ini adalah sekarang bagaimana orang menceritakan bagaimana ketegasan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika agama menuntutnya untuk tegas. Jadi jangan kemudian di-frame bahwa kami tidak Islami dengan ketegasan. Nah, kemudian ada seorang pemuda yang bernama Diaul Haq. Jazakumullah hasan, saya katakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu balasan terbaik. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Satu hal yang dahsyat. Satu hal yang hebat. Ketika seorang yang sudah jelas jadi tersangka bisa jalan-jalan, demo segala macam tanpa ada apapun, bisa kembali setelah menghina, kembali menista Islam, kembali melecehkan Islam dalam pandangan sebagian umat muslim. Walaupun ada yang berpandangan, umat muslim ada yang berpandangan itu tidak menyakiti mereka, itu terserah ya. Itu pandangan umat muslim yang wallahu alam, nggak tahu gimana ngajinya wallahu alam, tapi mereka merasa diri mereka benar. Ala kulli hal bagus deh.
serah gitu kan, terserah mereka. Yang mau mengatakan nggak ada masalah dengan penistaan yang dilakukan oleh si Armando ini, nggak ada masalah. Dan mereka mengatakan ini adalah Islam yang keras, nggak ada masalah. Ya, kami adalah Islam yang tegas dan keras menghadapi kemungkaran. Kami adalah umat Islam yang tegas dan keras menghadapi kemungkaran. Terserah ente mau bagaimana gitu. Terserah ente mau bagaimana. Bodoh amat gitu pendapat. Cuman ini yang jadi masalah gitu, yang jadi masalah kita hari ini. Kan belakangan ini juga kemudian viral kembali tentang bagaimana seorang anak kecil yang bernama Harun Ar-Rasyid, kemudian Fajri, seorang anak kecil yang tertembak atau mungkin di dalam satu demo, yang satu lagi meninggal dalam satu demo dan videonya nyebar kemana-mana. Berbeda sekali sikap teman-teman kita warga negara Indonesia. Ini anak kecil loh. Dia nggak mungkin orang yang membela satu pasangan atau orang yang berpolitik, nggak mungkin. Ini seorang anak kecil, anak-anak saja. Dan anak Indonesia kuburannya ada, orang tuanya hidup. Anak kecil dibunuh. Tetapi yang muncul tidak seperti seorang si Dodo ini yang digebuki kemudian dibuat seolah-olah hero, the hero, dan orang yang melakukannya wajib ditangkap. Sementara si anak-anak kecil ini, anak-anak kecil loh. Di mana perasaan antum semua dulu ketika anak-anak kecil ini kemudian meninggal, dibunuh? Kok nggak begini? Itu aja sih. Ini anak kecil bukan orang PA212, bukan orang FPI. Kurang iman nih. Aduh, nggak sehat nih orang kurang iman nih. Bukan orang 212, bukan orang FPI, bukan pengikut Habib Rizik, bukan siapa-siapa. Hanya karena yang melakukan ini adalah tanda kutip rezim, maka ente diem. Jadi sebenarnya ente ini pejuang kemanusiaan atau pejuang yang tidak manusiawi? Gitu dong. Ayo dong. Sama kondisinya harusnya. Oke lah, antum dengan, tapi juga nggak masuk akal gitu kan. Dengan KM50 antum mengatakan bagus. 6 orang meninggal, bagus. Dibully yang meninggal. Ini satu dibuat, di framing jadi pahlawan besar. Dia bukan pahlawan. Dia bukan pahlawan. Ada yang nanya, lah pelakunya siapa yang nembak? Ente cek aja video-videonya viral lagi kok. Video-videonya viral lagi. 2122. Ada anak-anak, ada 2 anak kecil meninggal nih. Enggak seribet ini nih. Sama-sama kondisinya demo. Kemana pelaku itu? Sampai sekarang kok nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang diadili. Kemana pelakunya? Sama-sama melakukan kekerasan kok. Dan kemana kalian? Para buzzer, kemana ente? Kemana ente orang waktu anak-anak kecil itu dibantai? Kemana ente? Kenapa sekarang seolah-olah gitu? Karena kelompok dia jadi nggak boleh disenggol ya. Kalau disenggol itu apa namanya, kejahatan kemanusiaan. Jadi seharusnya siapapun warga Indonesia ketika mendapatkan perlakuan intimidasi ataupun kekerasan dari siapapun, itu adalah sesuatu yang tidak benar.
Dan seharusnya kita sama di dalam membelanya, baik itu yang berseberangan dengan ente di dalam politik, di dalam pemahaman, di dalam agama, di dalam partai berseberangan. Apabila sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kekerasan baik verbal atau non verbal, seharusnya kita bareng-bareng bersuara. Begitu sayang, jangan kayak hari ini. Tuh kakek-kakek, Masya Allah. Bingung gue ngomongnya. Hati-hati juga kepada siapapun antum yang kemudian menjadi sekelompok orang yang membela kepada pembunuh. Hati-hati. Man a'ana ala qadlil mu'min bighairil haq. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar, walau bisyatril kalimat, walaupun dia membantunya hanya dengan sepenggal kalimat, oh nggak apa-apa, oh itu benar. Kata Allah baina ainih, Allah akan catat di antara kedua matanya, ayisun min rahmatillah, orang ini adalah orang yang tidak mungkin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masalahnya ini, zalim itu versinya sebelah apabila terkena pada kelompok dia dan dari kita. Tapi kalau dari dia ke kita bukan zalim. Itu pelajaran. Itu kebenaran. Dan kadang kebenaran mesti diterapkan dengan kekerasan, dengan main tembak sembarangan, begitu. Boleh, boleh. Kalau kita nggak boleh. Kalau kita nyaci maki aja udah dibilang Habib palsu lah, segala macem lah, begitu. Ya gitu deh zaman sekarang mah. Dia doang yang benar. Cuman dia doang yang maha benar. Aneh nggak paham lagi mesti bagaimana. Nanti sebenarnya udah males banget ngomongin ini. Males. Enak gitu. Tapi kok anak ngelihatnya kok semakin dibuat. Dan cepet banget, tau gak sih? Cepet banget. Ditangkapnya itu cepet banget loh. Yang melakukan itu, penganiayaan itu, yang dianggap penganiayaan itu, cepet banget. Beda gitu. Kemarin ada novel Baswedan, sama juga gitu. Dianiaya habis sholat lama banget, setahun lebih. Aneh ya? Ada loh, ada CCTV-nya, ada. Lama banget sayang. Begitu ketangkap juga cuma dihukum setahun. Lucu kan? Menghilangkan mata orang. Ntar kalau habis ini tiba-tiba aneh ditangkap karena ngomong begini, ya udah, ya begitu mereka gercep kalau urusan ke kita mah. Ketika hukum sudah dilakukan seperti ini tebang pilih, yakinlah, innama halaka man kana qablakum. Sungguh hancurnya kaum-kaum sebelum kalian hanya karena satu perkara. Idza saraqat fihim syarif tarukuh. Apabila orang-orang mulia mencuri, didiemin. Apabila orang-orang mulia, orang-orang hebat, pejabat yang satu golongan kepada dia melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan, didiemin. Jadi men. Tapi dah syaraqa fihim ad-dha'if yugamu lahu had. Apabila orang-orang lemah yugamu lahu had, langsung hukum berdiri tegak.
pahamannya. Ngapain bisa begitu? Mudah-mudahan dia Allah selamatkan kita semuanya. Viralin terus tuh, teman-teman. Ada kok korban-korban lain yang nggak seperti ini, nggak dibuat geger seperti ini, padahal anak-anak. Yuk kita viralin terus yuk. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Intinya, Andi Armando bukan pahlawan. Bukan pahlawan, bukan. Ya, itu saja terkait ini. Nanti kita akan live lagi dengan membuka obrolan dengan semuanya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang. Walafu minkum. Tetap gelorakan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Takbir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.